Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Buka videonya. Saya pengen lihat orangnya kayak apa sih. Ini si Fitri ya. Siapa lagi nih? Florence. Ini si Sophie. Yang pernah ngambil mata kuliah saya ada nggak di antara tiga ini? Sophie, Fitri, kamu jurusan apa? Manajemen. Saya, Pak. Ya, Saya manajemen. manajemen. Kalau Florence, Saya manajemen, Pak. kalau si Sophie, Manajemen, Pak. manajemen ya. Berarti kalau manajemen belum pernah ngambil sama saya ya. Belum pernah ya. Benar nggak? Iya, Pak. Oh iya, berarti ya. Jadi ini berarti pertemuan kita yang pertama berarti ya. Sama ya belum pernah ketemu sebelumnya ya. Nah, kemudian tadi dapat informasi dari Sofi ada yang bentrok ya. Siapa yang bentrok itu tahu? Yang bentrok itu pas dibatalkan tuh kuliah sini ya. Saya ke kuliah sini lagi. Siapa yang bentrok? Ada banyak bentrok ya. Jadi ada baru satu orang lapor bentrok ya. Satu lagi izin karena ini bocor. Tahu siapa yang bentrok itu? Ini siapa nih? Raja Gustafa Ardana. Kita nunggu videonya kayak apa orangnya ya. Saya hitung sampai 5 kalau nggak saya remove ya. Satu, kalau nggak dibuka on cam-nya. Satu, dua, tiga. Karena saya anggap itu ya. Ini si Raja Gustafa prodi mana? Prodinya. Pak, Program studi dari mana? manajemen Pak. Manajemen ya. Kalau si Eka Putri orang nggak ada ya? Eka Putri nggak ada orang. Prodi mana? Ada, Pak. Prodi mana? Sama, Pak, manajemen. Manajemen, oh manajemen semua ya. Jadi kebetulan manajemen semua yang kuliah hari ini ya. Manajemen semua berarti baru pertama kali sama saya ya. Saya itu ya. Oke, lagi yang berapa orang daftar? Saya cek dulu ya. Saya cek di grup ya. Yang nama di grup ini pertama si Adila Eka Putri. Eka Putri mana? Eka Putri, oh iya ada. Saya, Pak. Fadli Muhram. Fadli Muhram mana? Belakang ya. Muhammad Punggawa Riza ini bocor apa? Ratingnya bocor. Raja Gustafa. Raja mana tadi? Saya Pak. Raja Gustafa. Sofi. Sofi Saya, ada. Pak. Sofi. Iya, Pak. Mas Ribi nama nggak ada nih. Yang 0019 ini siapa nih? 0019 siapa? Di belakangnya nomor HP-nya 0019 siapa itu? 0019. Floren, kamu juga nggak ada nomor sini, Floren. Berapa nomor HP-nya? Yang belakangnya 0142, Pak. Bentar. Coba dua Floren. Floren. Sama mana nih? Floren. Floren. Termalisa. 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 Satu kode. Satu kode itu apa? Dari Ambon ya? Dari Manado, Pak. Manado, satu kode ya. Satu kode. Dan siapa lagi ini? Sofi ada. Fitri ada. Fitri ada. Fitri nomor berapa Fitri? Nomor berapa Fitri? 24, belakangnya 2401, Pak. Satu. Fitri. Iya. Fitri Huratu
Suratul Ayun. Ayun ya. Lagi nggak ada tuh si Odilad. Odilad. Ada si Evita. Evita nggak ada. Kamu berapa nomor Evita? Belakangnya 19, Pak. Oke. 19. Evita. Evita Prameswari. Prameswari. Delapan 8715 di siapa? 8715 belakang siapa ada? Padahal kamu ada. Padahal udah ada. Padahal udah ada. Si Raja udah. Ini cowok nih. Itu cowok. Itu cowok itu cewek tuh. Yang cewek semua belum nih. Siti udah. Adila udah. Udah. Evita udah. Jadi satu adalah satu lagi nomor nggak ada. Ini mungkin yang bentrok itu kali ya. Ada bentrok nggak sini? Ada bentrok nggak? Si Fitri bentrok nggak dengan mata kuliah lain? Enggak, Pak. Kalau si Floren? Enggak, Pak. Kalau si Sofi? Enggak, Pak. Kalau si Raja? Bentrok, Pak. Bentrok batalin pilih salah satu. Mana kau pilih? Batalin kayak reses salah satu. Batalin. Kau boleh dua-dua. Kau pilih mana? Bingung saya, Pak. Yang bingung. Bingung batalin salah satu. Jadi kalau kamu ketahuan bentrok lagi, saya coret nama itu. Pilih mana? Boleh dua-dua. Nanti kalau diperiksa oleh dikti nanti dibatalin tuh. Kita dimarahin sama dikti. Kok bentrok mahasiswa bisa kuliah sampai 1 semester. Itu penyalahgunaan yang luar biasa itu. Dikti itu orang milik kita loh, mendadak datang ke sini periksa absensi kuliah segala macam, nilai diperiksa itu. Pernah sekali kita periksa dikti itu. Oleh dikti. Ketahuan itu ada dosen yang ngajar terlalu banyak, ketahuan nggak boleh dilarang. Absen lihat. Kalau sempat kayak itu nanti kacau dia. Mana tuh si Raja? Pilih mana kamu? Bentrok sama apa? Fintech itu fintech ya? Iya, Pak. Pilih fintech atau itu kuliah ini? Kalau Dila, bentrok nggak? Bentrok, Pak. Bentrok pilih salah satu, pilih, ya, pilih. Jangan sampai dua-duanya nggak boleh. Kalau si Evita bentrok nggak? Bentrok, Pak. Pilih salah satu. Ada 3 orang. Fadil? Saya bentrok juga, Pak. 4, berarti 4 keluar. Kalau nggak pilih ini keluar. Tinggal 3 nggak apa-apa Mas. 3 nggak apa-apa. Udah terlanjur. Maksud tadi tutup kelas. Tapi kan udah terlanjur jangan jalan bentrok. Kenapa bisa bentrok? Fintech itu kenapa tiba-tiba bentrok dengan mata kuliah ini? Nggak tahu, Pak. Soalnya awalnya fintech itu emang jam 13.10. Terus Jam hari apa? yang fintech ini. Terus yang Bapak ini awalnya 2.50. 2.50 kenapa di jam 1 ya? Nggak tahu, Pak. Makanya kita juga bingung. Dipindahnya ke 2.50. Saya nanya ke akademik, Pak, cuman belum dijawab. Pindahnya ke 2.50. Pindahnya jam 2.50 nggak apa-apa. Oh iya, Pak. Tapi kalau bisa Pindah, pindah, ya. Coba saya telepon si Divita. Coba saya telepon Divita. Boleh sebentar. Bentar ya. Plus 50 sampai jam berapa tuh? 14.50 sampai jam 4. Jam 4. Soal 5. Itu diambil semuanya. Itu ada jawab sih. Ini sampai jam berapa tuh? 14.50 sampai jam berapa? sebentar, Pak. Saya cek dulu. Sampai jam Terus 7 setengah jam juga di sore itu.
sampai setengah 5, Pak. Ya, setengah Iya, 5. setengah 5, Pak. Mbak Devita, itu mereka bentrok. Tadi jam saya 14.50. Bisa nggak dipindah ke 14.50? Nah, pindah bulan 14.50, minggu depan udah mulai ya 14.50 ya. Minggu depan pindahin ke 14.50 ya. Yang sekarang. Ya, yang satu udah terlanjur nih. Minggu depan dan seterusnya ya 14.50 ya. Biasanya masih bentrok tuh pada debat salah satu ya. Iya, oke. Ya, masih. Jadi dipindah ke seperti semula ya. 14. Iya, oke. Oke, Mbak Devita ya. Terima kasih, Mbak. Ya. Jadi dipindah ke 14.50 ya. Iya, Pak. 14.50 itu catat tuh, 14.50 saya dulu ganti dia di Google Classroom saya sebentar. Classroom. Ya. Ini 14 berapa? 14.50 ya? Ini 14.50, jam udah ada 14.50. 14.50, Mbak, jamnya ini udah ada nih. Di itu 14.50. Saya salah kali itu. Halo? Ya, Pak. Saya salah kali. Di mana, Pak? Dia kampus. Dia di Google School di kampus pun 14.50, Mang. Iya, kemarin awalnya 14.50, tapi sekarang udah ganti. Jadi 13.10 dua-duanya. Oh, jadi gini aja, kita 14.50 ya, minggu depan ya. Oke, Pak. Siap. 14.50 ya, minggu depan. Jadi mana nih? Ya. Karena di Google Classroom saya 14.50 sih. Saya ambil data di kampus. Boleh di Google Scholar saya. Nah, ini menjual megah pembiayaan 2 SKS. Rabu jam 14.50 sampai 14.30 ya. Jadi minggu Iya, depan Pak. itu apa sesuai dengan jadwal ini ya? Oke, baik, Pak. Iya. Grade. sih. Ya, ini jadi ganti lagi. Ini 14.50. Berarti saya keliru kali ini ya. Karena saya pikir jam 1 ya 14.50. Jadi kalau jam 1 sampai jam berapa tuh? Dia kan 2 SKS. Sampai jam berapa, Mas? Sampai jam 2.50, Pak. 2.50, jam 3 kurang 10 ya. 3 kurang 10 kita udah selesai. 2.50. Sudah 40 menit. Oh ya, 2.50 ya. 2.50 ya. Di jam 3 kurang 10 kita udah selesai. Ya. Nah, kemudian ini kita pakai buku ini. Bukunya buku apa? Ini, sebentar ya. Saya share screen dulu sudah. Jadi mata kuliah itu masuk mata kuliah baru. Dan angkatan saudara baru masuk tahun lalu. Tahun lalu itu tahun 2020 ya, saat Covid dia sudah masuk ya. Covid dia sudah belum pernah ketemu sama angkatannya. Sudah ketemu. Ini saya share dulu ya. Screen ya. Ini ini bukunya. Sebentar saya dulu apa? Bentar saya edit materinya, materi ini. Bentar. Itu unggah keuangan manajemen
Manajemen keuangan. Udah. Kemudian juga saya tambah lagi materi ini. Bentar ya. Ini kita kembali lagi. Ya. Udah kelihatan bukunya. Coba kamu cek di Google Classroom saya. Di Classroom itu coba kamu cek ya. Di Classroom. Coba kamu cek ke Classroom-nya. Itu materi sudah sampaikan sama ibunya ini. Sudah masuk belum? Udah, Pak. Udah. Materi ini sama ibunya ya. Sudah masuk ya. Ada yang belum masuk nggak? Saya tanya tuh jawab ya. Aduh, gimana diam aja kayak ngomong kayak patung. Ada yang belum masuk nggak? Udah pada masuk. Udah masuk semua? Udah, Pak. Udah, kan enak tuh. Saya nunggu kayak ngomong ke kambing, saya ngomong. Jawab dong, kalau saya tanya jawab cepat ya. Oke, selesai itu. Nah ini karena kuliah masih baru ya, ini saya tadi kan mencari pengajar lain, susahnya pengajarnya. Nah, karena waktu saya juga sibuk ya, dan setelah dicari nggak ketemu, baru saya ngajar. Jadi saudara itu terlambat 2 minggu ya, 2 minggu terlambatnya. Iya, Pak. Nah 2 minggu nanti kita kasih kuliah penggantinya. Kuliah penggantinya, kamu hari apa aja kosongnya? Kayak kambing lagi saya nggak ada yang jawab. Kenapa, Jadi, Pak? kamu hari apa kosongnya? Kayak kambing lagi saya. Kok jadi kambing saya tuh saya ngomong nggak ada yang dengar? Kalau Jumat ada asdos, Pak, sama ada kelas. Ya jawab dong, jawab ya. Jadi cuma yang kosongnya apa saja harinya yang kosong. Yang bukan yang isi. Coba diisi jangan dijawab lah. Yang kosong ada nggak? Mungkin Sabtu, Pak. Halo? Sabtu sama Minggu, Pak. Senin sampai Jumat itu penuh. Emang kamu dari Senin itu dari pagi sampai sore kuliah? Senin coba. Senin sampai sore. Senin sih sampai jam 3, sorenya nggak ada. Selasa juga. Jam 3 berarti kan kosong. Jam 3 kan kosong. Jawab dong. Jam Senin itu jam 3 kosong. Selasa? Ya. Selasa setelah jam 3 kosong. Kosong. Rabu? Rabu kalau Bapak ganti jam kosong. Oh, Rabu kita kuliah hari ini. Kamis? Iya. Kamis sama setelah jam 3 kosong. Nah, kan kosong. Kamis jam 3 kosong. Cuman isi ya. Jadi Selasa, Rabu, Senin, Selasa, Rabu kosong kan? Jam 3 kan, jam 3 kosong ya. Iya. Nah, kan jawab dong. Tadi kan nggak dijawab. Dibilang penuh semua masa 1 minggu. Aduh. Jadi nanti penggantinya 2 kali pengganti itu kalau nggak Senin, kalau nggak Selasa, kalau nggak Kamis kan? Iya. Ya. Iya, Pak. Kamis, Selasa, Senin, Selasa, Kamis, dari jam 3. Bila pengganti 2 kali pertemuan yang kosong itu ya, harus diganti itu ya, karena nggak cukup waktunya, ya, itu. Iya, Pak. Ya, jadi mungkin kuliah pengganti yang pertama itu mungkin Selasa depan ya, Selasa depan.
jam 3 ya. Jam itulah jam 3, jam setengah 4 lah. 15.30. 15.30 sampai jam berapa tuh? Sampai jam setengah 5 ya, setengah 5 lewat 10 ya. Iya, Selasa Pak. ya. Nah, Selasa sampai setengah 5. Setengah 4 sampai jam 5 lah, sampai jam 5 ya. Kan 1,5 jam tuh. Ya, 50 100 menit, 1 jam 10 menit lah. 1 jam 40 menit ya. 40 menit. Karena ya 100 menit ya. 100 menit kan 1 jam 40 menit ya. Gitu. Ya kan? Pak, saya sama Sofi kelas sampai 3.40, Pak. Iya, Pak, sampai jam 3.40. Jadi sampai jam 3 siapa itu? Kita sampai jam 3. Saya, Pak. Wah, situ. Kan kita sampai mulai masuk kan setengah 4 kan? Halo? Iya, Pak. Setengah 4. Kalau kamu 30 kan tambah 10 menit. Nah, masuk aja nanti masuk aja ya, kasih tahu dong. Masuk aja. Hari Selasa itu. Selasa kamu masuk telat 10 menit ya. Kasih tahu aja di grup ya. Ya. Iya, Pak. Itu di grup ya. Itu. Ya, supaya nggak kaku, takut saya tanya si Fitri ini dari SMA mana loh? Fitri. SMA-nya, Pak. Pak, Dari SMA mana? SMA di mana? Terus tanya apa lagi? Oh Masa iya, maaf. gimana Saya sih? SMA-nya di Sumbangsi, Pak. Oh, Sumbangsi dekat itu dong, dekat BS. Ampera. Berapa Iya. orang anak Sumbangsi seangkatan kamu? Ada kurang lebih 4 atau 5 sih, Pak. 4 atau 5 ya. Tiap tahun ada masuk sini, tiap tahun. Enggak juga, Pak. Enggak juga. Kamu tahu dari EBS dari siapa? Saya tahu dari teman saya, Pak. Oh, iya iya. Kalau nanti kalau kamu kasih tahu ke sekolahmu bahasa kuliah di EBS ya. Karena kuliah di EBS enak untuk kemana kuliahnya? Kenapa, Pak? Gimana kuliah di EBS? Rasanya gimana kuliah di EBS kan? Enak-enak aja, Pak. Enak, oh sama kerja anak saya tuh enak aja. Enaknya nggak jelas, enaknya mana tuh? Enak aja tuh yang mana enaknya? Kayak dosen-dosennya enak kalau ngajar, gitu, Pak. Nah, terus? Kayak penyampaian materinya juga enak, Pak. Oh, iya iya. Kasih tahu nanti di kelasmu, ajak di kelasmu ngajar sini ya. Iya, Pak. Masuk ke sini. Dan si Floren Iya, Pak. dari SMA mana? SMA 46, Pak. 46 ya. 46 di mana tuh? Di Fatmawati. Berarti ada berapa orang 46 masuk sini? Di angkatan saya 2 doang, Pak. Oh, ada satu lagi. Oh. Itu banyak sebelumnya tiap angkatan ada nggak masuk sini? Tiap angkatan? Nggak tahu sih, Pak. Nggak Tapi tahu ya. angkatan bawah nggak ada deh. Ya, jadi coba kamu kasih tahu dari kelasmu ya. Gimana kuliah di EBS? Ada yang kurang nggak? Belum ada sih, Pak, sejauh ini. Kurangnya mungkin karena belum bisa offline ya. Iya, Pak. Kamu suka offline atau online? Kurang tahu, Pak. Kan saya belum pernah offline. Jadi belum ngerasain juga gimana. Kalau online seterusnya bisa juga ya. Mau nggak online seterusnya sampai lulus? Ya, kalau COVID-nya belum reda mah, kita kan nggak bisa maksa offline juga, Pak. Oh iya, iya, iya betul. Ya. Jadi kalau masih ada COVID terus, online terus ya, nggak ada masalah ya. Ya mau nggak mau, Iya. Iya. online. Kalau Sofi, SMA mana lu? SMA Bakti Data, Pak. Apa? SMA? Bakti Data. Di mana tuh Bakti? Di Fatmawati, Pak. Oh, berapa orang masuk ke sini yang Bakti? Angkatan saya ada 2 orang, Pak. 2 orang ya. Tahu dari mana EBS? Tahu dari anaknya guru saya, Pak. Ada yang masuk IBS. Oh, anak guru SMA-nya. Iya. Oh, dia kok sama SMA sama kamu? Oh, enggak sih, Pak. Saya tahu dari guru saya sendiri. Oh, sendiri. Ya, gimana kuliah di EBS?
Ya, ya enak sih Pak. Oh. Kau Raja dari SMA mana? Iya Pak, saya dari SMA 104 Pak, Dari mana tuh? Saya sempat itu di mana? Jakarta Timur Pak. Oh jauh ya. Oh, di mana? Kau tahu di mana IBS? Waktu itu ada kampus Fire Pak, Oh, kau IPS ke Surabaya. sana. Iya. Berapa orang masuk ke sini SMA-mu? Kalau angkatan saya ada 5 atau 6 orang gitu Pak. Oh banyak juga ya. Iya Pak, Itu yang untuk adikmu ajak-ajak ke sini lah ya, nggak maksudnya adik kelasnya di SMA, iya Pak. ajak ke sini. Biasanya pun tahu ya. Udah kuliah di Iya. IBS rasa kuliah IBS mana? Kuliah di IBS? Ya enak-enaknya sih Pak. Nggak aja ya. Iya. Kalau Adila, SMA mana Adila? Iya Pak, saya dari MA Pak. MA Madrasah, madrasah mana? Madrasah Alhamdulillah di Depok, Depok. Pondok Pesantren. Berapa orang yang kuliah di sini? Gak ada Pak, saya doang. Oh, kamu ambil syariah? Enggak, manajemen biasa. Kenapa ngambil syariah? Enggak apa-apa, soalnya saya udah 6 tahun pondok, jadi nggak mau yang itu lagi. Oh iya, udah pinginnya sesuatu yang lain ya. Iya Pak. Oh iya. Ajak-ajak lah dari kelas di pondoknya kuliah di sini. Kenapa Pak? Ajak-ajak adik kelasmu yang di pondok itu kuliah di Oh, iya, IPS. siap Pak. Ajak Siap. aja ya. Biar ada teman kamu satu alma mater SMU Iya ya. Pak. Ya ajak ya. Siap Pak. Ya kalau bisa tahun ini ada masuk ya. Jangan kamu aja menikmati. Soalnya biasanya banyak nggak dikenal tuh. Padahal sekolahnya bagus ya. Iya Pak. Banyak Benar nggak Pak. dikenal oleh anak SMA. Karena marketing kita itu mungkin kurang bekerja keras itu kurang SDM kali nggak tahu juga sih. Nggak tahu, banyak SMA nggak tahu ya. Hmm. Jadi terpaksa kamu aja ngasih tahu ke dedek kelas itu. Karena Oke, Pak. lulusan IBS itu waktu tunggu 4 bulan 5 bulan dapat kerja deh. Buat kerja semua. Dan kita magang beda sama magang kita urusin semua ya. Kalau di kampus lain kan mana ada lulusan magang, seluruh mahasiswa cari sendiri ya. Iya Pak. Nah itu yang beda kan, magang kamu dapat di BI, di bank umum lagi itu beda ya. Dari magang itu banyak alumni kita tuh yang gampang cari kerja ya. Itu. Terus tahu kayak di kelas di Babel tahu ya. Siap Soalnya Pak. kalau dia nakal marketing nggak punya daya marketing itu. Nggak sampai ke situ jangkauan pikirnya. Ya. Oke Pak. Tolong aja dikasih tahu, minimal kamu tahu website kita, nanti ceritalah sedikit ya. Kalau perlu Iya, kamu Pak. sebutkan dari Instagram kamu sekolah ini bagus sekolahnya, silakan masuk ini itu gitu ya. Dipasarkan sini alma maternya ya. Iya Pak. Ya Siap. benar ya. Nah itu. Dikasih juga besok karena dulu banyak nggak tahu. Yang itu orang perbankannya yang tahu ya. Dan SMA kurang sekali pengetahuan tentang IBS. Ya mungkin ya terbatas sekali itu marketing gimana. Karena dulu kan ada ambasador. Sejak COVID ini ke ambasador nggak bisa jalan kan. Waktu ambasador mesti jalan banyak dikenal juga itu kadang. Dan nggak semua SMA juga mereka kunjungi, nggak semuanya. Nggak ada waktu karena kerja harus kan sepanjang tahun itu. Mereka sepanjang tahun mengunjungi SMA. Nggak melihat apakah tunanetra baru atau apa enggak. Terus SMA dikunjungi itu setiap hari. Ya. Itu. Ya. Jadi kembali lagi sini. Ini RPS belum bisa bikin ya. Tapi ini kita nanti bersama buku ini materinya. Buku ini ada 5 chapter ya. Buku ini 5 chapter. Yang bikin buku ini OJK. OJK bikin buku ini. Nah, kebetulan saya juga anggota tim Fit and Proper Test ya di OJK ya, di OJK itu. Jadi itu apa? Jadi perlu sekali ya, perlu sekali. Ya. Nah itu ya. Jadi itu mengenai apa? Mengenai materi bukunya ya. Nah kemudian saya masuk ke materi hari ini ya. Materi ini. Ya. Materi ini mana? Nah, ini. Jadi Bapak ngajar. Pak, kasih tahu, Pak. Ya. Bapak ngajar.
Nah ini materi hari ini ya. Jadi sebelum masuk materi ini, sebentar. Nah nanti sebelum masuk ini sudah ada berapa nih? Ada berapa? 6 orang ya, 6 orang. Jadi kalau 6 orang itu, ini ada kelompok nih mengerjakan tugas ya, tugas. Tugasnya bikin presentasi video ya. Sudah. Jadi nanti ada tugas diberikan nanti. Nah, tugas itu karena saudara ada berapa nih? Ada 5 ya. 8, Pak. Oh, ini 5 cuma. Oh, sorry. Ada 8, sorry. Apa ini sebentar. Sebentar ya. Satu, 2, 6, 7, 1, 5 ada kelihatan. Bentar ya. Segini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 ini. Ada 8 ada. 8 ya. 8 orang. Satu lagi yang ada keran bocor siapa namanya? Yang keran bocor? Punggawa, Pak. Penggawa satu. Iya ada 9. Ada 9 ya. Kalau 9 dibagi 4 kelompok. Jadi bagi 5 kelompok. Pada satu ada 2 orang. Ya. Atau kalau enggak 4 kelompok aja deh. Satu kelompok 2 orang. Coba sudah bikin kelompok, kirim di web group ya. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1. Karena semua kelompok ngerjain semua tugas. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 Fitri sama siapa kamu? Maunya? Fitri? Iya, Pak. Aduh, saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu, berarti kamu sendiri aja kelompoknya. Nggak, jangan dong, Pak. Gua nggak tahu gimana. Iya, bentar. Ya. Kamu nggak kenal sama yang lain, nggak kenal? Nggak kenal? Nggak, saya angkatan 2018, Pak. 18. Hmm, Iya. Ya terserah deh. Sama siapa? Sama cowok cewek nih. Antara kamu terakhir aja. Si Floren, kamu kelompok sama siapa? Kelompok 1 Floren. Sama Sofi, Pak. Siapa? Sofi. Novi. Sama Sofi Pak saya. Sofi. Tolong Iya. catat di si Fitri catat Fitri. Kelompok 1 si Floren sama si Fitri. Fitri, tolong kamu catat. Fitri, dengar nggak? Jangan di mute biar aja, jangan di mute lah. Apa yang di mute? Iya, Pak. Coba kamu catat kelompok 1 Floren sama si Fitri. Sama siapa? Floren sama si siapa tadi? Pak Sofi. Sofi. Catat dong. Kelompok 2 Raja, kamu sama siapa? Mau sama siapa? Raja. Fadil, Pak. Onas. Siapa? Fadil. Pengaruh. Raja sama. Jadi si Raja sama Fadil, kelompok 2. Iya, Pak. Catat Fitri. Catat kelompok 2 atau Fitri. Kelompok 2 tadi siapa? Nah, kan nggak dengar kamu, benar. Iya, Pak. Raja sama Fadil, Kak. Jadi temanmu kasih tahu tuh, siapa kelompok 2 siapa? Jelas ngomongnya, biar kedengar sama Fitri itu. Raja sama Fadil. Siapa dia? Catat Fitri. Ya, udah, Pak. Kelompok 3 Adila, kamu sama siapa Adila? Dila sama Ebita, Pak. Adila sama Bita, kelompok 3 itu. Kelompok 3. Kelompok 4 si Noval sama siapa kamu? Noval. Saya sama Punggawa, Pak. Bunga kelompok 4. Jadi ada 8 orang. So, Fitri kamu sama si yang terakhir aja. Sama Novel ini aja ya, sama Novel ya. Oh, ya udah, Pak. Nah, kamu catat kelompok 1 ini nama orang, kelompok 2 nama orangnya. Coba kirim di grup deh. Kirim di grup. Ya. Nah, itu ya. Iya, Pak. Nah, nanti tugasnya apa? Nanti kita lihat nanti tugasnya seperti apa. Ya. Tugas itu nanti bikin presentasi video, tapi yang mana nanti kita lihat ya. Ya.
Nah, sekarang pendahuluan ya, manajemen lembaga pembiayaan. Jadi manajemen lembaga pembiayaan itu sebenarnya bukunya buku financing ada, tapi financing itu bukan berarti pembiayaan kayak di OJK, itu beda lagi. Ya, financing itu keseluruhan ya. Tapi nanti berjalan secara lagi bukunya sumber yang lainnya. Ini mata kuliah masih baru ya. Kita masuk pendahuluan ya. Jadi ini sebentar. Ini gimana menghilangkan di atas itu mana cara menghilangkan? Tutup layar saya tuh. Stop share itu masih muncul jadi ketutup. Gimana cara menghilangkannya? Tahu nggak sih? Pencet apa itu? Menghilangkannya. Halo? Kayaknya ada tombol silang gitu dah, Pak. Tombol apa? Silang, Pak. Apa silang di mana? Pojok kanan kayaknya. Silang nggak ada di sini silang. Silangnya nggak ada. Jadi muncul jadi mau menutup judul apa judul PowerPoint saya. Gimana menghilangkannya? Tadi hilang sendiri tadinya. Mau digeser aja atau Bang? Nggak bisa digeser. Nah, ini kan digeser nih. Geser kemana nih? Biasanya kan masuk hilang sendiri kan. Ini nggak bisa hilang nih. Jadi yang ada tulisan ada mute, ada stop video, ada security, ada stop share itu. Bisa hilang dia. Mana itu? Ya, tuh di bawah aja. Iya, taruh bawah aja, Pak. Coba di bawah. Kamu lihat nggak di bawah ada? Kelihatan nggak? Di kita sih nggak ada, Nggak Pak. Di Bapak doang adanya. Nah, kalau di bawah, ya itu lagi tulisan di bawah. Mana itu? Nggak ada nih. Biasa tutup sendiri, biasa hilang sendiri. Ini kalau di bawah, menutup yang di bawah, ya. Aduh, ya. Baca juga di gimana bilangnya. Ya. Audio. Itu banget ganggu banget nih ya. Jadi dalam ini ada pengantar ya. Jadi apa disebut pembiayaan itu? Ini contoh kasus adalah pengadaan pesawat Garuda Indonesia ya. Jadi dalam banyak perusahaan industri pesawat terbang itu jarang beli tunai gitu. Dia lebih menguntungkan menyewa. Kalau beli kan dia harus menanggung penyusutan dan sebagainya. Dia sewa aja untuk pesawat itu. Sewanya kalau leasing ya, bisa dia sewa. Leasing itu ada dua kan, metode leasing itu ada dua. Itu financial lease ataupun operating lease. Kalau financial lease itu nanti di pembukuannya penerbangan itu akan catat aset leasing pada utang leasing. Nanti kan pada angsuran tuh. Leasing lease dia angsuran. Nanti kalau selesai angsuran, pesawat itu milik dia. Ya, ada opsi untuk mendapatkan pesawat itu setelah dia cicil. Yang kedua, operating lease. Operating lease itu mananya bersewa. Jadi kalau sewa itu dibayar setiap tahun, setiap bulan, nanti dia tidak mengakui aset leasing, tidak mengakui ada utang leasing. Mengakui itu. Bahasa dibayar ya bersewa pada utang sewa. Sebentar, saya ada tamu datang sebentar ya. Mas. Jadi lagi slot dulu tamu saya. Tamu dari ABS ya. Pak Dedek ya. Nah itu jadi pembiayaan itu ya ada pinjam ke leasing itu termasuk dari lembaga pembiayaan leasing. Jadi nanti lembaga pembiayaan itu ada berapa jenis ya. Semua itu modal ventura ya, modal ventura. Gitu. Jadi terserah dia kalau dia mau skema leasing itulah financial lease, berarti dia beli kredit tuh.
nanti cicil. Cicil nanti terakhir sewa dia bisa miliki pesawat itu atau dia nggak mau miliki, bisa terserah ada opsi. Ya. Nah ini seperti misalnya Rudani beli 20 miliar dolar ya, miliar dolar nih. Ke miliar dolar, 20 miliar dolar berapa triliun nih? Kali aja 10, 200, kalau 10.000 200 triliun. Kalau separuhnya hampir 300 triliun ini, 300 triliun nih beli pesawat. Karena satu pesawat itu bisa harga triliunan. 300 triliun untuk 90 pesawat, berarti satu pesawat berapa? 300 triliun dibagi 90. Berapa itu? Siapa yang tahu? 300 bagi 9. Kalau 300 bagi 90 berarti 30 bagi 9 berapa triliun? 30 bagi 9 dapat berapa? 327 ya. Berarti 3 triliun lebih ya. Harga satu pesawat 3 triliun lebih satu pesawat itu. Sehingga duitnya mungkin nggak cukup gitu kalau sewa aja ya. Gitu. Jadi perusahaan menyewakan pesawat itu namanya di dunia itu AirCap. AirCap itu mengoperasikan 1.800 pesawat, bayang. Dia punya pesawat 1.800 disewakan kepada 200 perusahaan penerbangan. Nah, itu sesuatu skim pembiayaan. Ya. Kalau level kecilnya mungkin sudah pengen beli mobil, beli motor, nggak ada duit, nah, sudah leasing itu pembiayaan juga teman. Ya, jadi sudah bagi perusahaan leasing. Perusahaan leasing itu termasuk perusahaan yang masuk kepada lembaga pembiayaan. Ya. Bukan bank nih, bukan bank. Yang kedua contoh lain seperti proyek Rail Transit LRT. LRT itu kan besar itu biayanya ya. 9,9 triliun ya. Tahun 2017 sekarang udah naik kan? Udah naik berapa triliun? Saya lupa angkanya. Ya. Luar biasa itu. Hanya jaraknya 42 km cuman, ya. Ya. 22,34 km. Ya. Tadinya targetnya September 2019. Di buku ini kan buku udah lama, buku 2020 ya. Target 2019 kan sampai 2021 kan belum jalan tuh ya, jalan mangkrak ya. Dan naik lagi biayanya. Berapa triliun naiknya itu. Tadinya bukan APBD, APBN, jadi dimasuk APBN. Ya. Itu. Kalau hitung-hitungannya sih mengangkut 6.000 penumpang. Tapi penumpang itu kan mikir tuh, mau lebih cepat naik LRT atau mobil sendiri atau travel. Ya. Kalau naik LRT itu kan stasiun tertentu. Kalau maju stasiun itu butuh sekian menit. Terus berhenti di bukan di Jakarta berhentinya di di dekat dekat apa saya tahu sih. Di Jakarta itu di Kebayoran ya. Kemayoran. Kemayoran kalau tinggalnya di Tamrin naik lagi, menunggu bis lagi, ya kena macet lagi itu. Jadi akhirnya lebih cepat naik itu travel atau mobil pribadi lah, ya. Itu masih dipertanyakan apakah menguntungkan apa enggak. Kalau tidak menguntungkan ya rugi siapa? Negara. Ada Bali yang dijual jadi kalau dia berutang 40 triliun ya ke Cina sudah selesai. Nah, Cina kan nagihnya ke APBN pemerintah Indonesia. Ya, ternyata bangkrut tuh. Bangkrut dijual, paling 10 triliun nggak ada mau beli itu. 10 triliun, masih utang 30 triliun. Jadi siapa duitnya? Dari masyarakat kan. Seperti itu. Nah itu semua pembiayaan itu pembiayaannya. Ya. Itu. Ini dapat proyek macam-macam. Ini kan menjelaskan bahwa RT itu penting. Tapi ini di atas kertas ya. Tim ekonomi DKI semacam ya. Kalau nggak pertemuan di mana cocok untuk apa? Untuk istilah mikir apa? Untuk ini cocoknya bagi penumpang tinggal di stasiun LRT itu. Di Jakarta lebih cepat, tapi sampai di stasiun Kemayoran itu bukan Kemayoran apa yang di lapangan pesawat terbang apa tuh? Satu lagi itu. Kemayoran beda lagi. Kemayoran apa? Lapangan pesawat terbang apa Mas? Yang di itu yang dekat siapa tuh? Lapangan pesawat terbangnya apa namanya? Lupa saya. Halo.
Yang tahu nggak? Lu udah tahu? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Pondok Cabe, Pak. Kan kamu kalau naik ke Jawa itu bisa melalui Cengkareng, satu lagi melalui mana tuh? Halim, Pak. Halim, Halim. Halim, nah, di Halim. LRT itu kan berhenti di Halim tuh. Halim ke Jakarta naik lagi, ya. Kecuali kalau di luar negeri itu LRT itu masuk ke pusat kota sampai ke mall-mall maksudnya, masuk ke dalam mall. Jadi dipakai itu. Ujung-ujung nggak perlu kemana-mana. Jadi jalur-jalur tempat pusat-pusat bisnis, ya. Bisnis tempat perkantoran. Kita kan nggak, ya. Dan cuma jarak dekat, cuma 40 km. Kalau di luar negeri jaraknya 100-an kilometer. Kalau itu ngapain naik LRT? Ya, katanya LRT yang di sini kan nyambung sampai ke Jawa. Nggak tahu juga itu, ya. Di Jawa. Jadi sedangkan jarak 45 km ngos-ngosan dan bisa membiayai itu, ya. Dia dari Cina, ya. Gitu. Ini ya, LRT itu ini aku baca aja lah, ya. Ini biaya siapa itu? Ini kredibilitas. Nah, inilah, ya, surat jangan dikira LRT itu dibiayai oleh bank ini, enggak. Bank BRI kan biayai LRT itu. Nanti di mana duitnya? Dia pinjam ke Cina. Di Cina itu meminjamkan uang kepada BRI, BCA, BNI, Mandiri, kemudian Bank DKI dipinjamkan oleh Cina ini duitnya oleh pemerintah Indonesia. Jadi kalau pemerintah Indonesia pinjam ke Cina, nanti jaminannya Bank Mandiri, ya. Berarti coba dengar, dia harus ngerti, sudah sebagai warga negara harus ngerti itu. Yang baca di koran aja, ya. Jadi mereka ini yang melakukan kredit di Cina, pemerintah Cina, itu membiayai LRT itu. LRT macet, kalau Cina tinggal mengambil alih Bank Mandiri, mengalih BNI, mencaplok Bank BRI, mencaplok apa lagi itu, Bank Sumut, Bank DKI, ya. Karena besar sekali 40 triliun, ya. Itu. Belum lagi tidak hanya LRT itu, ya, tidak hanya LRT itu mereka minjamkan ke bank-bank itu baik. Jadi pintar, jadi nggak langsung ke pemerintah proyek itu, nggak boleh langsung pemerintah Cina. Melalui pemerintah Indonesia minjamkan dana ke BUMN. Kalau macet dijual murah, BUMN nanggung utang itu. Kalau nggak bayar, pemerintah Cina itu langsung ngambil BUMN itu, nggak ngambil LRT-nya, BUMN diambilkan. Berarti dibeli oleh pengusaha Cina. Tapi jadi 2 kali kena. Diambil pengusaha Cina, Bank BI juga diambil oleh pemerintah Cina. Berarti nggak maksudnya? Berarti nggak ini? Terus tanya kepada Noval, ngerti nggak kamu Noval? Iya, Pak. Ngerti nggak? Coba aku ceritakan lagi, gimana itu? Iya, jadi bank-bank Cina itu dia ngasih uang sebesar 40 triliun ke BRI, Mandiri, BCA, BNI gitu, Pak. Ya, jadi tapi nggak langsung melalui pemerintah Indonesia, ngerti nggak? Iya, dan melalui Pemerintah Indonesia, pemerintah Cina langsung ngasih pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia ngasih pinjaman, investasi dana modal ke Bank Mandiri. Bank Mandiri bayar LRT. Kalau itu macet, berarti nggak bisa bayar utangnya ke Cina kan, bank-bank itu. Iya, Pak. Nah, tinggal dicaplok aja bank-bank pemerintah kita itu. BRI, Mandiri, coba lihat berapa utang Mandiri itu kan melonjak drastis. Kamu lihat aja, BRI ya. Tahun 2020 itu asetnya baru 1.300 triliun. Tahun 2021 aset berapa? 1.600 triliun. Jadi naiknya 300 triliun lebih. Sebelumnya melonjak lagi. Coba lihat aset BRI tahun 2019 berapa asetnya. Coba cek itu di laporan keuangan. Kita lihat aja nih, ya. Coba ya kita tutup dulu. Saya cari di ini. Cari di menarik ini, so harus pintar. Udah bodohnya, ya. Generasi sudah akan menanggung itu. Dari laporan keuangan BRI. Jadi BRI itu kalau sudah melihat laporan keuangan BRI, lihat situs BRI ada istilah laporan keuangannya.
Nah, ini laporan keuangan BRI itu kita lihat 2019 ya. Download ID, saya download. Laporan keuangan 2021 udah keluar juga, ya. Nah, kita lihat annual report tahun 2019 ya. 2019 ini sebentar saya catat, nanti tolong saya catat. 2000 udah report ya. Udah lihat. Ini udah report tahun 2019 ya. 2019 ya. Sudah, Pak. Udah, lihat 2019 ya. 2019 ini BRI nih. Nah, BRI ya. 2019 berapa ini? Oh, kamu walaupun manajemen tahu lah, kamu belajar pengantar akuntansi kan? Bisa baca laporan keuangan, manajer kalau bisa baca laporan keuangan nanti dikumpulin semua laporannya. Ini aset ya, aset. Aset BRI itu tahun 2019 asetnya 1.400 triliun ya. Sebelumnya 1.100 triliun. Jadi 2018 berapa? 2017 itu 1.100 triliun. 2017 ya, atau 2018 baru 1.200 triliun. 1.300 nih, kan 1,96. Kalau tiap tahun naik berapa? 100 triliun naiknya, lebih 100 triliun. Tahun 2019 saja. 2017, 18, 19, 20, 21, 5 tahun ya. 2019 itu 1,1 triliun ya. Coba lihat kalau yang laporan keuangannya yang 2020 ya udah ada tuh 2020. 2020 itu saya perhatikan asetnya 2020, 2021 ini. 2020, 2021 udah keluar aset laporan keuangan. Ya. Ini. Jadi kalau saya bikin skripsi laporan keuangan gampang lah. Ya, sudah tersedia semua. Nah, ini. Jadi tadi kan 2005 tahun lalu asetnya baru itu berapa? Tahun sekarang udah 1.600 hampir 1,7 triliun. Jadi selama 5 tahun naik 600 triliun ya. Selama 5 tahun. Hanya 600 triliun. Ya. Luar biasa nggak tuh? Hampir 600 triliun naik. Bank BRI itu selama 5 tahun terakhir. Ya. Itu luar biasa itu. Luar biasa. 600 triliun naiknya ya. Nanti bisa ke tahun naiknya di apa itu ya. Nah, jadi saya stop lagi ya. Masuk lagi tadi. Ya. Ini ya. Jadi selama 5 tahun terakhir ada 600 triliun naik aset BRI itu. Ya. Aset BRI. Padahal sebelumnya jadi naik 50% aset. Tadinya pada 2017 itu 1,1 kan, sekarang 1,7. Nah, hampir 50% lebih naik aset BRI selama 5 tahun terakhir. Menurut kamu gimana tuh? BRI itu 20 tahun udah puluhan tahun umurnya. Puluhan tahun terakhir 2017 itu 1,1 triliun. Sekarang 1,7 triliun rata-rata lah ya. Kalau kamu gimana tuh? 5 tahun terakhir 600 triliun naiknya. Puluhan tahun baru 1,1 triliun. 50% lebih, mungkin 60%. Ya. Kenapa naik? Dengan masyarakat kah? Nggak mungkin lah masyarakat. Selama ini utang ke Cina. Ya. Nanti kalau pimpinan BRI, kan BRI tol ya. BRI tol yang Jawa itu harus dikasih semua itu. Kemudian juga LRT. Itu pasti macet lah. LRT itu nggak mungkin menguntungkan. Profesor Basri mengatakan itu sampai kiamat nggak pernah kembali modal tuh kata Profesor Basri LRT itu. Nggak kembali modal. Kalau macet kan bank-bank itu kan bisa menyicil ke pemerintah Cina kan. Udah jatuh tempo kan diambil alih itu bank-bank pemerintah oleh Cina. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ya Pak. Yang keras ngerti nggak sih?
Kalau si Fitri ngerti nggak? Iya, Pak. Jangan dia ngerti gimana? Menurut kamu gimana? Apa ceritanya? Apa, Pak? Kamu jangan duduk jauh-jauh dia, jauh banget, dekat-dekat lah, biar kedengaran budek banget telingamu itu. Kalau si Floren ngerti nggak? Jauh-jauh duduk, jauh-jauh dudukmu di laptop itu. Ini speakernya. Jauh-jauh duduknya. Ditanya apa-apa terus cerita itu. Si Floren, mana? Ngerti nggak? Masih bingung dikit, Pak. Tadi Aduh. putus di saya. Udah, Sofi, ngerti nggak? Kurang, Pak. Gimana makanya kalian itu dibodohi sama PKI itu. Bodohi sama komunis Cina itu dibodohi. Kadang nggak ngerti-ngerti ya. Pelan-pelan saya cerita itu. Si Raca ngerti nggak Raca? Kurang, Pak. Ngerti nggak? Kurang paham. Aduh, emang ya parah tuh. Mahasiswa sekarang parah. Itu aja nggak ngerti. Adila ngerti nggak? Ngerti sedikit, Pak. Sedikit. Nah, kalau si Fadil ngerti nggak Fadil? Lumayan Pak ngerti. Coba kamu cerita Fadil. Coba cerita. Cerita dong. Nah, saya ceritakan ulang lagi cerita. Coba Ya, cerita. Bang, yang masalah Bang, Yang keras ngomongnya. Jangan pakai handset, nggak kedengaran suara. Buka handset. Coba buka handsetnya. ya cek ada Pak ya. Coba buka handsetnya. Speaker laptop rusak Pak pas pakai headset saya. Jadi Coba Bang, tuh. Cerita ya, lagi. Bang itu minta pinjaman ke Cina, Pak. Kalau seandainya dia macet, otomatis Cina bakalan ambil alih bank itu gitu. Kemana Bali Bang? Kenapa ambil alih? Apa? Karena kagak bisa ngasih bunganya Pak. Kenapa nggak bisa bayar bunga? Karena kagak ada dananya buat bayar utangnya. Kenapa nggak ada bayar hutang? Kenapa? Karena macet Pak, iniannya. Apanya macet? Dana buat proyek. Proyek apa? Contoh misalkan proyek itu Pak, proyek LRT tadi contohnya. Apa? Proyek LRT yang tadi Bapak contohin. Nah, terus macet. Ya. Iya. Itu udah bagus tuh, bagus. Coba si Evita, ngerti nggak? Kurang paham, Pak. Masya Allah. Makanya mahasiswa IBS itu, mahasiswa Indonesia itu loyo-loyo semua. Persoalan itu nggak ngerti, maka dia nggak mau protes pemerintah. Nggak ngerti, padahal itu nanggung dia itu. Maka mahasiswa kita loyo semua, nggak ngerti persoalan, nggak jelas nggak ngerti juga. Novel kemana? Novel, ngerti nggak mau Novel? Enggak, Pak. Saya sempat keluar tadi. Nggak ngerti juga ya. Jadi kalau generasi saya itu lihat mahasiswa sekarang nangis lihatnya. Kondisi mahasiswa sekarang nangis kita lihat. Nggak peduli, diceritakan nggak ngerti. Dia taunya hanya main game. Lihat Facebook, lihat YouTube dia taunya. Cerita gini nggak ngerti deh, nggak peduli itu. Gimana kamu? Jadi tiba-tiba kamu dari jajah Cina aja tuh, jajah aja ya. Tahu ya masih nggak ngeh juga. Sibuk main game aja. Kalau sibuk politik macam-macam tuh masa Indonesia ini. Itu berapa utang Indonesia sekarang ke Cina? Itu nggak berapa? Utang Indonesia berapa ke Cina? Siapa yang tahu? Itu berapa utang pemerintah Indonesia ke negara lain? Sekarang berapa triliun utang kita? Tahu nggak? Si Fitri tahu nggak Fitri? 1 triliun ya, Pak? 1 triliun itu untuk beli pisang gorengan itu Mbak. Aduh. Beli pisang goreng aja 1 triliun itu. Kenal, Pak. Parah banget tuh. Gimana Kak nggak memble itu mahasiswanya. Kalau Floren betul nggak berapa utang Indonesia ke utang Indonesia ke semua negara di dunia? Itu nggak Floren? 423 miliar bukan, Pak? Lebih parah lagi itu apa jamban di WC umum aja tuh. Sofi berapa tahu? Berapa? Sofi berapa utang? Miliar, Pak. Apa miliar? Berapa? 423 miliar Rupiah. dolar AS. Oh dolar, tahu dong. Berapa rupiah berapa? Rupiah, saya tanya rupiah. Berapa rupiah? Rupiahnya
6 triliun loh. 6,4 triliun. Iya, 6 triliun. Triliun. Jadi maka nangis dulu generasi muda Indonesia itu, lihat saudara itu, generasi saudara nangis dulu lihatnya. Nggak ngerti utang Indonesia berapa, nggak tahu juga dampak utang Cina itu nggak tahu, nangis dulu itu. Nggak hanya di MBS ya, semua mahasiswa Indonesia gitu, nangis dulu, nangis, ya, nangis, nggak tahu itu. Gimana bodohnya kalian itu kan bisa lihat di Google, kan dia bisa lihat di neraca pembayaran kita. Neraca pembayaran pemerintah Indonesia tahun 2021 berapa utang Indonesia, kan dari situ. Nggak ngerti saya tuh, berapa suatu. Kalau saya zaman sekarang mungkin udah kuasai dunia itu. Apa internet ada, dari Google aja. Berapa utang pemerintah Indonesia ada di Google tuh. Coba cari Google tuh. Coba saya tunggu 10 menit, 5 menit. Coba berapa utang pemerintah Indonesia sekarang. Coba lihat internet. Nangis Terakhir lihat. Oktober Ya, terakhir 2021 itu berapa Nggak, utang? maksudnya tahun 2021 6,687 triliun. Ya, disebutkan ribu itu Kalau- berapa, jangan angka-angka berapa tuh utangnya. Dan angka-angka itu sebutkan ribu atau ratusan triliun itu berapa, sebutkanlah yang lengkap dong. Masa nyebut angka 63289, orang nggak tahu itu angka apa tuh, angka ribuan atau coba siapa yang ngomong berapa? Coba dia ngomong berapa utang pemerintah Indonesia itu? 6,687,28 triliun, Pak. Itu kalau itu rupiah. Iya, Kalau itu di WC umum aja tuh 6,7 triliun kecil banget. Sekarang korupsi politiknya 10 triliun, 30 triliun korupsinya. 6.000 triliun Pak kurang lebih. Ada berapa? Ada berapa tuh? Siapa yang si Fadil? Coba sebutkan berapa? 6.000 triliun kurang lebih. Dapat di mana kamu angkanya? Di Google Pak. Google-nya di mana? Maksudnya keywordnya. Dari CNBC Indonesia. Coba keras berapa utang Indonesia? 6.000 triliun. 6.000, ya lebih kurang 6.000 triliun ya. Coba bandingkan jawaban kamu, harga bilang 400 miliar, 100 miliar, maka sebenarnya di WC umumnya tuh 6.000 triliun utang pemerintah Indonesia. 6.000 triliun, 6.000 itu sama 6 juta miliar kan. 6.000 triliun banyak utang Indonesia. Kalau 30 triliun mah itu sama aja belanja ke pasar tuh. Partai politik aja korupsinya bukan hitungan miliar lagi sekarang, hitungan triliun hitungnya. 30 triliun korupsi, 40 triliun korupsinya. Kalau jadi presiden nyogoknya nggak hanya miliar sekarang. 30 triliun dikasih uang kepada tim sukses. Ya itu 6.000 triliun. Ya kamu gini aja lah, ACBI itu 1.600 triliun. Masa utang pemerintah Indonesia 300 miliar atau 1,6 triliun? Masuk akal nggak itu? Aset BRI aja, aset terbesar, perusahaan terbesar di Indonesia 1.600 triliun. Masa utang kita cuma 1,6 triliun. Jadi itu generasi nggak peduli dengan lingkungan, nggak peduli dengan negara. Ya, banyak sekali itu terjadi. Ini kemudian pembiayaan relevan dengan situ ya. Jadi itu, ya nanti rumahmu dibongkar oleh orang, kamu nggak peduli juga, sibuk aja main HP, lihat main game semacam, sibuk aja itu. Coba deh peduli deh, ya jangan nggak mau tahu itu. Nggak hanya anak saya juga sama, anak saya juga si saudara itu. Anak saya udah lulus kuliah, sama aja, setanya dia nggak peduli itu. Nangis lihat tuh, ya nggak peduli. Ya, karena kamu ke generasi internet itu memang nggak peduli lingkungan, sibuk dengan medsosnya, sibuk dengan itu. Di luar sampai suatu saat bapak ibu mati gara itu, baru sadar, oh mati ibu saya. Dilihat rupanya mati karena ekonomi tertekan. Stres bapak stres karena di PHK segala macam. Baru saya kaget. Itu pun nggak bikin peduli saya naik, nggak lihat itu kenapa PHK terjadi, nggak juga, masih cuek aja sudah. Sampai sudah mati sendiri masih cuek, sampai di neraka ditanya kamu tahu nggak kenapa mati? Enggak mereka. Sampai itu tak nggak tahu. Ya, itu terjadi sekarang. Sampai dia pun udah mati, dia nggak sadar kenapa dia mati. Sampai dia istrinya mati karena kelaparan, dia nggak tahu juga. Ya, itu contoh ekstrim lah. Anekdot seperti itu. Ya.
Sampai dia sering mati, nggak tahu juga. Sampai di neraka tanya malaikat, kamu nggak tahu kenapa mati, sering mati. Nggak malaikat. Sampai itu nggak tahu juga. Yang tahu merek HP-mu Pak, tahu Samsung seri sekian, tahu dia tuh. Kau tahu dia HP itu tahu merek Samsung. Ya, temanmu berapa di grup tahu. Tapi ditanya kenapa istri mati nggak tahu dia. Ngerti ya? Nah, itulah. Jadi itulah kuliah. Dosen itu mengingatkan ketidakpedulian sosial itu diingat oleh dosen. Ketidakpedulian itu ya. Oleh dosen. Nggak peduli dengan lingkungan dia diingat oleh dosen. Nah, itu. Jadi itu kembali lagi sini. Jadi ini jadi nanti kita belajar itu ada 5 chapter cuman ya. 5 chapter. Mungkin tambah dengan chapter lain nanti. Nanti kuliah depan kita diskusi mengenai POJK. Nanti kasih tahu tugasnya. Jadi nanti masing-masing kelompok itu kan ada 5 kelompok kan. Kelompok itu nanti mungkin resume POJK, nanti presentasi. Kirim presentasi videonya di Google Classroom ya. Kirim nanti presentasi POJK. Nanti pertama pendahuluan, nanti profesi lembaga PBN apa saja. Ya, kemudian kegiatan usaha lembaga PBN itu apa saja kegiatan usahanya. Kemudian contoh kasus dan latihan soal, itu latihan soal ya, satu pertemuan. Pengelolaan lembaga PBN, bagaimana pengelolaannya, manajerialnya, kemudian menggunakan jasa PBN secara bijak seperti apa. Ini mungkin ini singkatnya. Pengaturan lembaga PBN, terus pengawasan lembaga PBN, itu saja. Nanti ditambahkan lagi kalau satu buku ditambahkan nanti ya. Gitu. Nah ini untuk pendahuluan ini kita akan bahas mengenai sejarah perkembangan industri, maksud tujuan Asosiasi Perusahaan PBN Indonesia (API). Di 45 ini mengenalkan itu aja, mengenalkan asosiasi terkait yang asosiasi itulah semua perusahaan berkumpul di sini ya. Kalau API itu seluruh jenis perusahaan PBN kumpul di sini, mulai leasing, Noventura dan sebagainya. Tapi ada juga asosiasi yang khusus Noventura. Kalau asosiasi khusus leasing belum ada, ya. Karena itu di PBN ya. Gitu. Jadi sejarahnya kalau lihat di sejarah PBN itu sudah mulai dari 4.500 triliun, 4.500 tahun. Jadi ini sejarah PBN itu. Kalau sudah baca sejarah perbankan sama juga nih. Perbankan diawali dengan 4.500 triliun, di mana dimulai pada Clark 1938. Sebenarnya bukan Clark itu. Clark itu sebenarnya lembaga PBN itu sudah dimulai di zaman Nabi, sudah ada rasul ya. Kalau saya belajar dokter syariah itu, saya kan mengajar dokter syariah juga. Itu ada sejarah itu. Bahasanya cikal bakal dari PBN itu sudah ada sama rasul. Ya. Dikasih pinjaman nanti tanpa bunga ya, tanpa bunga. Jadi kalau riba itu karena tidak ada kredit. Kalau soal riba itu misalnya saya kasih sekarang pinjaman 100 juta. Nanti dibayarkan 120 juta. Itu riba, 20 juta riba. Ya. Beda dengan bagi hasil saya kasih pinjam 100 juta untuk usahanya laba itu bagi hasil dengan peminjam. Nah, itu bukan riba. Tapi setelah pinjaman 100 juta, nanti kembali 110 juta, nggak pergi dari mana 20 juta itu, pokoknya harus kembali 20 juta, itu riba. Ya, itu riba. Itu sudah ada sama Rasul. Kalau orang Yahudi itu meminjamkan dengan riba, orang Yahudi sama Rasul. Itu Umar Rasul di Madinah, waktu dia pindah hijrah ke Madinah, itu itu banyak sekali orang Yahudi. Dia sudah minjam itu, pakai riba. Nanti pinjam 100 dinar, berapa mata uangnya, apa? Mungkin Madinah itu mungkin emas ya. Kantong emas kembali sekarang emas dilebihin, itu riba ya. Kemudian tahun 52 leasing semakin berkembang ya. Jadi leasing itu 1920-an masih baru itu, belum sampai udah berapa sekarang 2020 100 tahun, sekarang 2021 kan sudah 100 tahunan. Leasing itu 100 tahun berkembang ya. Dan tapi belum sebagus sekarang lembaganya leasing. Leasing itu kan pembiayaan untuk membeli barang konsumsi kan, yang konsumsi di leasing. Leasing itu ya. Leasing itu bedanya apa? Beda sama pinjam biasa. Leasing itu dia bisa sewa, leasing itu kan sewa menyewa jangka panjang ya. Sewa. Ada sewa yang begitu selesai sewa barang dikembalikan ke si lessor, pemilik aset itu. Ada sewa, ada juga leasing yang selesai leasing barang jadi milik si lesi. Itu leasing PBN, financing leasing. Tapi kalau property leasing nggak sewanya biasa. Misal sewa gedung selama 20 tahun, sewa muka depan, 20 tahun sewa gedung.
Itu sewa biasa, bukan leasing. Selesai 20 tahun saya pindah di situ. Kan banyak itu di daerah itu orang nyewa tanah dan bangunan itu bisa 30 tahun, 20 tahun untuk usaha. Setelah itu baru dikembalikan ke pemiliknya. Ya. Dan murah sewa itu, murah sekali itu. Kalau 20 tahun, kalau setahun itu 10 juta, kali 20 kan 200 juta. Ya, pemilik tanah itu senang banget, padahal sampai dia mati belum tentu selesai sewanya. Ya. 20 tahun. Jadi menanggung cucunya. Ya. Kalau modal ventura itu beda, modal ventura itu dia biaya usaha untuk bagi hasil. Kalau leasing kan dibiayai konsumen untuk beli barang konsumsi, ya. Barang konsumsi, barang-barang modal lah. Barang modal seperti beli pesawat, untuk itu dileasingkan. Kalau ventura enggak, dia tanam dana di PTA, berkongsi sama pemiliknya, nanti saya bagi hasil ventura. Itu belajar dari George Doriot yang dikenal sebagai penemu industri modal ventura. Itu modal ventura ini sebenarnya di Nabi juga ada, ya. Tahun 1946, beliau mendirikan American Research and Development Corporation (R&D). Kemudian dilanjutkan dengan melakukan investigasi pada perusahaan Digital Equipment Corporation. Pada tahun 1998, Digital Equipment Corporation melakukan penawaran saham kepada publik yang memberikan imbal hasil investasi. Nah, ini kan modal ventura. Ya. Modal ventura itu posisi sama antara utang dan modal. Modal ventura. Jadi dia kalau di neraca itu di pasifa antara utang dan modal. Bukan modal, bukan juga utang, ya, gitu. Bagi hasil, ya. Jadi bukan pemilik modal situ. Saya bisa membiayai PTA. Saya bukan pemilik modal PTA itu, tapi saya membiayai nanti bagi hasil itu. Beda sama pemegang saham. Jadi, kalau Indonesia itu pusat pembiayaan itu sebenarnya dikenal dengan industri leasing. Ya. Jadi di Indonesia itu pertama kali pembiayaan itu di leasing, ya. Baik ke modal ventura ada kita modal ventura, leasing. Jadi lembaga pembiayaan mencakup perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan infrastruktur. Ya, ada 3 modal ventura bagi hasil. Kemudian juga perusahaan pembiayaan, yaitu seperti leasing, dan juga perusahaan pembiayaan infrastruktur. Nah, pembiayaan infrastruktur ini seperti itu. Ini juga modus juga ini, ya. Misalnya dia berikan pinjaman di Peta Cina untuk pembiayaan infrastruktur, masuk lembaga pembiayaan. Begitu kasih pinjaman kepada misal BUMN-nya misalnya jalan tol, kasih pinjam lembaga pembiayaan infrastruktur ini, lembaga pembiayaan infrastruktur pinjam situ, nanti mangkrak lembaga pembiayaan infrastruktur ini nggak bisa bayar ke pemerintah Cina, sehingga di lembaga pembiayaan ini diambil alih dan juga proyek ini diambil alih juga. Sekarang udah banyak kan berapa Jawa itu sudah dijual ke swasta. Swasta Cina aja yang beli. Ya. Itu murah. Bisa kemarin itu ada berapa triliun. Bisa contoh aja. Bisa di 20 miliar, bisa 20 triliun pinjaman. Jadi jualnya 3 triliun, 4 triliun, ya. Kan rugi Pak, ya rugi lah. Siapa nanggung? APBN nanggung, ya. Itu jadi juga, ya. Hasil leasing itu muncul diawali dengan terbitkan surat keputusan bersama SKB Menteri, ya. Jadi tujuan terbit SKB itu adalah untuk mendukung selesainya program pembangunan nasional pemerintah yang dikenal dengan nama Repelita. Zaman Soeharto nih, ya. Sebagai negara sedang membangun, ya. Muncul banyak modal seperti dia beli kapal ke leasing, ya. Udah mesin-mesin pabrik. Waktu saya di Bapindo kan banyak dari pabrik. Ada diminjam ke bank, ada minjam ke perusahaan leasing. Traktor seperti kalau dia beli traktor ke UT, ya. UT itu nanti menghubungi perusahaan leasing untuk biaya pembelian traktor dari konsumennya. Ya, truk, excavator, berat lainnya. Gitu, ya. Nah, ini perusahaan pembiayaan pertama lahir dari SKB Menteri ini, ya. Menteri itu ada PT ini, PT apa? PANN, PANN. Ya. Ini 74 dirikan. Ya. Ini fokus sebagai leasing sewaguna. Ini pertama kali kalau ditanya apa perusahaan leasing pertama kali. 74 sudah ada perusahaan leasing BUMN, milik BUMN, nama pembiayaan leasing PT PANN. Ya. Ya.
Nah, di atas 380 baru muncul perusahaan-perusahaan leasing itu ya. Leasing. Misal Astra Sudah Finance ya. Boleh disebut juga Astra Credit, Astra Credit Company. Nah, ini kan perusahaan leasing. Kalau Astra beli motor di Astra itu nanti leasingnya ACC ya. Kalau saya beli kendaraan Toyota bukan di Astra, nanti leasingnya bisa macam-macam. Dulu di Astra pasti di Astra Credit Company ACC. Ya. Ada bank Trust, bank leasing itu, depan leasing macam-macam. Nah, nomor 158 tanggal 20 Desember, belum ada peraturan pemerintah tentang lembaga pembiayaan. Ya. Bagaimana tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan itu dia bukan bank, hati-hati. Di bank ada pembiayaan, ada. Bank syariah ada pembiayaan, tapi bukan lembaga pembiayaan. Tapi di bank. Ya, itu. Itu jadi dapat dikatakan lembaga pembiayaan lah yang melakukan usaha modal ventura, perdagangan surat berharga, ajak piutang, usaha kartu kredit, pembiayaan konsumen. Nah, itu lembaga pembiayaan. Jadi kartu kredit itu seperti apa? Misal Bank Mandiri itu ada kartu kredit, tapi yang mengelola bukan Mandiri itu. Jadi perusahaan yang mengelola, nanti dia kerjasama dengan bank. Ya, itu pembiayaannya. Dan tulis 90 diatur lagi tentang lembaga pembiayaan ini oleh PMK nomor 1169 dan sewa guna usaha. Ya, usaha. Ini sebentar, ini udah masuk belum di tugas? Sebentar ya. Ini mana tadi? Di PMK. Saya ragu ya. Ini nomor berapa? 12 ya. Kita ada, nama kita banyak sekali ini. Belum ya. Ini lagi ini ya. Ini ya. 99 ya. Ini nomor berapa? Ya, betul. Ini tentang sejarah perusahaan ini sudah baca aja. Nah, kemudian bagaimana perkembangan industri perusahaan pembiayaannya? Memang ini terus terangnya pasar-pasar mendingan perbankan jauh lah, kecil sekali. Ya, industri perusahaan pembiayaan lah industri ketiga terbesar setelah perbankan. Ketiga, ya, asetnya 504 triliun. Total aset perusahaan pembiayaan itu 2018 500 triliun. Bandingkan dengan satu bank BRI 1.600 triliun. Jadi kecil sekali. Itu termasuk ranking 3. Yang kedua asuransi. Ya. 3. Ya. Itu banyak ya 57% ya. Nah, ini tahun 2014 man. Ini kan kalau yang warna ini ada warna nih. Ini tahun 2014, kuning 2015. 2016 itu pertumbuhan aset ya. Asetnya ini 1, 2, 3, 4, 5 tahun terakhir 2018 ya. 5 tahun terakhir itu pertumbuhan asetnya kecil dari 420 504 bandingkan di BRI 5 tahun aset naik berapa? 700 triliun. Nah, ya. Bandingkan dengan BRI. Hampir 700 triliun aset yang tumbuh selama 5 tahun terakhir. Dari mana? Dari utang. Utang ke pemerintah Cina. CID. Dan utangnya, liabilitasnya juga sama. Naiknya nggak banyak ini. Kita apalagi. Ini perkembangannya kecil lah. Orang industri perusahaan pembiayaan ya. Industri perusahaan pembiayaan kita lihat itu biasanya dilihat BOPO ya. BOPO apalagi itu. Ya, Sigma 5 ini pendapatan personalnya ya, 5 tahun terakhir itu 2018 ya, bukan 5 tahun terakhir di 2021 ya. Ini 2018 ke bawah. Pendapatan personalnya ini total seluruh perusahaan pembiayaan ini, total seluruhnya. Dalam apa? Dalam triliun ini 76 triliun. Lagi 105 triliun kecil lah ya. Kalau personal labanya juga 12 triliun, 19 triliun. So kecil ya. Nah, perkembangan industri perusahaan pembiayaan ya, berikutnya seperti misalnya perusahaan pembiayaan. Nah, ini ada blok, ada 3 blok, ada 4 blok ya. Kalau ini yang kuning ini pinjam luar negeri ya.
pinjaman luar negeri, pinjaman kemudian penerbitan surat berharga yang warna hitam ini. Kemudian diatasi terkait dengan total pendanaan. Pendanaan lembaga PMBN itu pendanaan bukan dari masyarakat, pendanaan itu dari bank ya, atau lembaga keuangan lainnya. Jadi lembaga PMBN itu tidak boleh menarik dana dari masyarakat, tidak boleh buka tabungan, giro, deposito nggak boleh. Ya. Nah, sehingga kita lihat ya, bila perkembangan pinjaman dalam negerinya, kalau untuk 2014 yang kuning ini kan landai, nggak begitu bergerak. Merah malah turun, merah itu kan pinjaman luar negeri turun malah, turun naik lagi, tapi stabil lah. Pinjaman penerbitan surat berharga hitam, nah hitam 2014 naik 2017 stabil ya, 2018 turun drastis gitu. Dan perusahaan PMBN itu jumlah perusahaan PMBN ya, PMBN investasi ya. Ini kalau ini piutang PMBN lainnya. Kalau 2014 PMBN investasi, PMBN modal kerja, PMBN multiguna ini. Ini perusahaan PMBN investasi ini bukan perusahaan PMBN ini. Ya. Karena apa? Karena yang ini adalah nilai rupiahnya nih. Ya. Ini dalam ribu miliar ya. Ini 50.000 miliar berarti kan 50 triliun ini. Misal untuk PMBN investasi 150 triliun ya. Yang merah ini. Tapi turun sampai 2016, 2015 naik lagi, 2019 turun lagi. Karena seperti PMBN multiguna ini lembaga PMBN nih. Turun tuh naik, tapi naiknya 250 triliun keseluruhannya. Gitu. Kecil dibandingkan perbankan. Kemudian kalau yang ini PMBN modal kerja yang apa? Ini lebih kecil lagi modal kerja ini. Sedikit ya, kecil sekali. Berarti dia karena banyak PMBN ke ini. Kalau PMBN modal kerja ini banyak ke pengusaha kecil UMKM. Jadi lembaga PMBN di Indonesia itu banyak membiayai UMKM ya. Jarang besar jarang karena modal nggak kuat juga. Ya. Kemudian tabel kinerja keuangan industri perusahaan PMBN. Jadi ini 3 tahun terakhir 2014, 16, 17, 18 ya. Hasilnya naiknya sedikit lah. Pinjaman naik juga nggak begitu. Gerakannya sedikit lah. Perusahaan PMBN sekarang turun. Kemarin kan kebetulan saya kan sekarang uji fit and proper test calon direksi komisaris sebagai PMBN itu. Itu mulai turun ya, mereka. Itu selama COVID itu turun. Karena banyak kali macet. Misalnya kalau leasing motor banyak macet. Disita kan gimana? Dia kan bukan lembaga PMBN itu bukan dealer kan. Nah, sitanya penuh itu PMBN itu parkir dengan motor-motor yang macet itu ya. Kemudian perkembangan industri perusahaan infrastruktur ya, ini infrastruktur itu industri perusahaan PMBN infrastruktur. Jadi dia membiayai infrastruktur jembatan, sebagainya. Dia banyak dari pemerintah ini, ya, Pemda, ya, dan juga perusahaan besar ya. Gitu. Nah, itu perkembangannya lihat kalau kita lihat dari aset ya, aset 13 triliun 2014, sekarang baru 73 triliun. Ada apa-apa dengan aset perbankan lah. Dan utangnya naik juga, ya dari 7 triliun jadi 35 triliun. Ekuitasnya dari 6,7 triliun naik 37 triliun. Berarti artinya kinerja lembaga keuangan industri perusahaan infrastruktur itu meningkat terus kerja. Ini sampai 2018. Kalau 2019, 2020, 2021 turun katanya. Dan kalau perusahaan infrastruktur ini terkait dengan apa? Dengan ini pendanaannya. Pendanaan berasal dari pemerintah kan, pendanaan dari pemerintah meningkat cukup tinggi. Ini pemerintah Republik Indonesia, ini bank keuangan. Jadi banyak sumber dana dari pemerintah, ya, PMBN pemerintah. Kemudian kalau yang lembaga keuangan sedikit, ya. Total PMBN-nya naik ya. Kemudian perusahaan PMBN infrastruktur juga dari sisi pinjaman langsung, refinancing, pinjaman subordinasi dan total PMBN. Kalau yang abu-abu itu ya, itu refinancing. Kalau merah itu pinjaman subordinasi. Ini pinjam 3 blok, ada 3 blok, satu yang gadis itu total pembiayaan naik ya. Kemudian kalau dari pinjaman langsung lihat naik dari tahun 2016 jelas stabil, 18 naik lagi. Kalau di bawah tahun sebelum COVID sih PMBN itu meningkat walaupun pelan ya, ini meningkat. Tapi setelah
masa COVID anjlok namanya. Ya. Ketua asosiasinya juga bisa kenal juga itu. Dia cerita juga itu anjlok karena banyak kali macet. Nah, kalau terkait dengan apa ini apa nih? Ini perkembangan laba rugi perusahaan. Bagus saya naik itu kecil main. Tapi sekarang turun ya, turun 2019, 20, 21 turun ya. Kalau keuangan industri perusahaan pembiayaan infrastruktur nih, terkait aset liability perkembangannya naik semua. Sebelum COVID itu naik. Ya. Kalau modal Ventura, jadi kan pembiayaan infrastruktur. Kalau modal Ventura itu segi perkembangan aset naik. Ya. Tapi di antara tahun 16, 17, 18 itu kenaikan nggak banyak. Ya. Jadi modal Ventura ini juga kinerjanya merangkaknya naik kecil. Tambah lagi sekarang turun malah. Ini perkembangan perusahaan modal Ventura. Kalau penyertaan sahamnya hitam ini, ya naik 2016, habis turun lagi, naik sedikit. Kemudian kalau obligasi konversi warna abu ini, itu kecil sekali. Kemudian usaha produktif ya, objektif ini. Ya. Sebentar. Mas tunggu sebentar ya Mas ya. Saya ada tamu sebentar. Ini dari apa untuk pengangkatan sensor Pak. Jadi harus ada ini Pak, harus ada apa? Harus ya, Pak. Ya. Nah, ini Pak, saya 33. Si asli gimana Pak?
Pak, makasih Pak ya. Maaf ya tuh. Ya sekarang Pak, saya izin Pak ya. Saya mau ini. Ya, coba deh. Halo, aduh, saya ini ya. Jadi itu perkembangan perusahaan industri modal Ventura itu ya. Jadi perkembangan itu sebelum apa COVID itu nggak gitu apa karena kontribusi juga kecil ya. Maka yang bagus tuh kalau besar semoga pembiayaan. Kalau ini kan nggak gitu ya. Nah sekarang masuk tujuan di portofolio pembiayaan industri perusahaan modal Ventura didominasi oleh pembiayaan usaha produktif ya, terutama UMKM nih, UMKM sama perusahaan menengah ya. Ventura ada aja yang besar tapi nggak banyak. Dengan jumlah cuma 6,5 triliun ya. Ini lihat di sini ya. Jadi ini 6 berapa nih? 6.553 triliun ya. 30% dari total pembiayaan. Pembiayaan semua itu semua apa ini mulai Ventura ya. Ini 4.000 triliun, maksudnya 4 triliun atau 5 triliun. Ini 6.553 triliun, kayak 6.000 nggak mungkin. Ini 6,53 triliun ya. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau lihat dari pembiayaan dunia usaha produktif ya, perkembangannya kecil ya. Nanti 2019 naik sedikit, 2020 langsung turun ya. Turunnya nggak banyak sih, turun ya. Karena perusahaan pembiayaan berjumlah. Jadi berapa jumlah perusahaan pembiayaan itu di Indonesia? Itu 145 triliun. Posisi 2018 sekarang udah naik, tapi naiknya nggak banyak lah. Ya. Jadi dia membiayai apa? Barang modal seperti mesin-mesin, traktor seperti traktor apa? Perusahaan leasing yang Astra itu membiayai satu traktor harganya 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Mungkin 1 miliar nggak ada lagi. Mungkin 2M harga satu traktor itu. 5 miliar, 10 miliar, nah, itu dibiayai oleh mereka. Bisa perusahaan tambang ya, itu beli traktor ke UIT kan grup Astra juga, nanti dicarikan leasing Astra juga, itu yang biayai mereka. Kemudian barang konsumsi, beli apa? Ini istilah beli konsumsi itu seperti misalnya, yang pertama yang satu ini alat berat. Yang kedua itu konsumsi, notebook, televisi, sepeda motor, dan mobil sedan itu kan kapasitas pulih kan kecil, nggak banyak. Motor paling 15 juta, 20 juta ya. Lalu dimaksud dengan jasa, contoh adalah jasa arsitek untuk pembangunan gedung ya. Jasa pembiayaan untuk biaya kuliah. Nah, ini juga mereka pinjam ke lembaga pembiayaan, dibiayai oleh pembiayaan. Jadi udah jasa pembiayaan untuk biaya perjalanan wisata, ini dibiayai. Jadi misalnya kalau saudara mau wisata ke Eropa minjam, pembiayaan menyediakan itu sesuai bunga tinggi itu. Ya. Jadi tujuan dirikan perusahaan pembiayaan inilah untuk memberikan dukungan bagi pembangunan nasional dan perkembangan ekonomi Indonesia serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tentu saja, sekali lagi saya kasih tahu lembaga pembiayaan itu bukan bank ya. Jadi dia bisa leasing ya, kurang modal Ventura, modal infrastruktur ya.
Ketiganya pernah saya uji itu, di properties. Jadi saya tahu juga kondisinya seperti apa. Nah, di jenis apa jenis produk dari satu perusahaan pembiayaan itu dibaca di PJK nomor 35 tentang penyelenggaraan perusahaan pembiayaan ya. Nah, ini belum itu ya, sebentar ya. Bentar. Ya. Saya kasih halaman ya. Bentar ya. Ini set halaman. Set number. Ya, set number. Ya. Oke. Kemudian lagi tadi, lagi saya set lagi ini. BN. Mana ini? Sebentar. Salah set. Mana tadi? Ini ya. Itu ketentuannya, kemudian dia, nah ini asosiasi perusahaan pembiayaan. Jadi perusahaan pembiayaan itu ada asosiasi namanya API. Jadi API di sini menjadi perkumpulan tahun 2000-an, jadi sudah 21 tahun ya umurnya. Pada saat OJK itu baru berdiri itu. Sebelum jadi API, organisasi ini bernama Asosiasi Leasing Indonesia. Jadi itu jauh sebutkan di sejarah Indonesia itu lembaga pembiayaan itu diawali dengan perusahaan leasing. Dan dari itu berkembang ada perusahaan modal ventura, ada perusahaan modal pembiayaan infrastruktur, 3 itu. Jadi jadilah jadi API mereka. Tadi kan jadi leasing aja. Nama Asosiasi Leasing Indonesia, nama ALI singkatan ALI. Dan seperti PJK nomor 28 menetapkan bahwasanya semua perusahaan-perusahaan lembaga pembiayaan, juga perusahaan modal ventura, perusahaan-perusahaan bidang pembiayaan infrastruktur itu harus menjadi anggota API ini. Jadi API ini didukung oleh OJK, ya harus jadi biaya. Jadi nanti API ini hidup dari iuran anggota. Dia juga memperjuangkan kepentingan industri pembiayaan, modal ventura dan pembiayaan infrastruktur ya. Kemudian yang ke-16 perusahaan modal ventura ada punya asosiasi lagi. Jadi modal ventura dia gabung di API tapi dia punya sendiri. Kalau perusahaan pembiayaan infrastruktur belum ada. Yang jumlah kalau makin banyak mereka bikin asosiasi juga, asosiasi. Asosiasi ini didukung oleh POJK nomor 34 ya. Ini. Jadi perusahaan modal ventura PMV tingkat PMV ya. Itu wajib menjadi anggota asosiasi menaungi PMV dan PMS Indonesia. Diakui OJK. Jadi kalau ada nanti bikin asosiasi perusahaan modal ventura lain, pasti OJK ngakui yang ini, Avistindo. Jadi kalau nggak ada OJK, kalau minta iuran ke anggota bisa nolak iuran itu. Itu di pembiayaan ini tentu saja ini dari OJK ya, OJK. Ya. Jadi ada beberapa seperti misalnya nih ini belum saya itu. Ini channeling ya. 2. Jadi modal ventura itu ya lembaga pembiayaan itu dia cenderungnya dengan perbankan. Perbankan itu yang kasih pinjaman ke dia. Lembaga pembiayaan itu tidak boleh mendapatkan dana di masyarakat ya. Kalau di bank kan boleh sampai ketiga, tapi lembaga pembiayaan nggak ada. Sehingga dia cenderungnya dengan perbankan. Perbankan ngasih pinjaman ke lembaga pembiayaan itu ya. Jadi kerjasama bilateral berupa pinjaman modal kerja oleh bank kepada perusahaan lembaga pembiayaan. Yang kedua kerjasama pembiayaan bersama agent financing. Jadi bisa juga ada perusahaan dia memberikan peluang bagi lembaga pembiayaan juga. Misalnya pembiayaan itu debitur bank itu. Nanti kalau ada proyek bank dibangun nanti ada sebagai pembiayaan itu diserahkan kepada sebagai di proyek itu diserahkan pembiayaannya kepada lembaga pembiayaan itu.
Yang ketiga itu kerjasama penelusuran pembiayaan, channeling, berupa penelusuran pembiayaan kepada konsumen perusahaan pembiayaan yang 100% dananya berasal dari bank. Jadi bank itu juga bisa bank itu membiayai PTA. PTA itu nanti dialihkan kepada situ, terus oleh lembaga pembiayaan yang dibitur bank itu juga. Misal perusahaan PTA leasing A itu pinjam ke bank, Jadi PT leasing A dibitur bank. Dan bank itu punya project nanti dibiayai, nanti meneruskan perusahaan leasing ini yang PTA leasing itu. Kemudian lembaga pembiayaan sejak sekitar tahun 1900-an dimulainya lah perusahaan keuangan yang menyediakan kontrak time sales dan pinjaman langsung kepada konsumen. Itu beli barang konsumsi. Ya. Jadi mulai dari pembiayaan konsumsi, leasing. Dan saat itu lembaga pembiayaan berskala besar seperti Amerika Serikat sanggup menyediakan pembiayaan untuk barang konsumsi. Lembaga pembiayaan konsumen mulai tumbuh. Ini konsumen ini mengenai sejarah juga sebenarnya. Ya. Ada unsur di mana intermediasi mereka nggak pas. Kalau lembaga pembiayaan itu intermediasi nggak ada, karena dia tidak mengut dana dari masyarakat. Kalau bank ya ada intermediasi. Cuma intermediasi dari bank sebagai pemodal nanti disalurkan pada masyarakat oleh lembaga pembiayaan. Mungkin ada masyarakat menengah bawah itu tidak tahu caranya ke bank. Kalau ke bank kan syaratnya macam-macam. Persyaratan kredit di bank kan lebih berat daripada usaha leasing ya. Leasing kan lebih gampang. Misal kalau sudah beli motor, beli leasing kan gampang sekali syaratnya. Kalau di bank kan macam-macam minta. Ya. Gitu. Jadi maka leasing itu kerjasama jadi bank. Ya. Misal di bank tuh ada apa? Ada calon kreditur yang mau minjam untuk beli motor. Biasa bank mengarahkan ke lembaga leasing untuk minjam motor, kecuali pinjaman itu dia punya gaji tetap baru bisa. Tapi kalau punya gaji tetap, biasa bank nggak mau. Kalau leasing nggak ada masalah ya, gaji tetap apa nggak. Ada yang minta juga, cuman tidak seberat di perbankan. Kalau sudah kerja serabutan, sudah bisa beli motor ya. Tapi kalau coba pinjam di bank nggak bisa. Ya. Dan dalam pembiayaan itu ada juga risiko ya. Jadi risiko itu lembaga pembiayaan masih belum seperti di perbankan, tapi dia punya ya, ada juga bagian dari tugas di salah satu direksi dia. Ya. Jadi kenapa perlu manajemen risiko, terutama risiko kredit ya. Kemudian kredit itu tidak bisa dibayar oleh si konsumen, karena konsumen leasing pembiayaan itu kan banyak konsumennya yang kerja serabutan, ya. Kemudian pegawai rendah seperti OB dan sebagainya. Nah, itu mereka kan kontrak itu. Kalau kontrak putus, kreditnya belum lunas, itu jadi masalah itu. Jadi risikonya lebih tinggi lah di debitur leasing ini dibandingkan perbankan. Perbankan ketat itu. Kalau nggak punya penghasilan tetap nggak bisa minjam ke bank. Dan bank itu tidak minjamkan dalam bentuk barang, tapi dalam bentuk dana nanti digunakan untuk membeli motor. Kalau leasing kan langsung dibelikan motor dikasih ke. Jadi leasing itu tidak memberikan dana kepada debitur, tapi motornya. Kalau bank kan tidak memberikan motor ke debitur, tapi dananya. Ya, nanti dia tinggal tagih kepada debitur itu angsuran per bulan. Tapi terkait dengan pinjaman dia, bukan terkait dengan pembelian motor ya. Nah ini tugas nanti, saya perhatikan tugasnya. Soalnya kan ada berapa kelompok? 5 kelompok tadi. 5 kelompok ya. 4. Berapa? 5 kelompok ya? 4, Pak. 4. Nah, 4-nya ada tugas 7. Jadi masih kelompok itu, siapa kelompok paling kecil siapa orang? Satu kelompok yang 2 orang siapa? Yang 2 orang. Si Fitri. Kelompok 1 berapa orang? 2. Kelompok 2? 2. Yang 3 orang kelompok berapa itu? 4. 4, kelompok 4 itu berarti ini ada 7. Ada 3 lagi. Ya. Jadi ini apa? Kalau yang 1, 2 itu kelompok 1 coba catat Fitri. Jadi ini selalu memiliki resume dari peraturan-peraturan dari bawah ini, peraturan pemerintah atau OJK, nanti dipresentasikan bentuk video presentasi. Jadi gini,
Sudah bikin resume ya, nggak usah pakai pasal-pasal. Pokoknya bisa surat keputusan bersama SKB itu apa yang diatur ya. Menjelaskan satu itu bagaimana pengaturannya, siapa aja. Pokoknya di setiap pasal itu sudah ringkas ya. Tapi nggak usah disebutkan pasalnya, nggak usah disebutkan pasal. Ringkas saja, ringkas saja apa yang diatur. Yang misalnya tentang tujuannya apa, singkat aja gitu ya. Jadi dibagi berdasarkan misalkan ada pasal tentang apa, misal pasal 1 tentang apa, nah, itu seringkasnya itu satu itu. Kemudian pasal berikutnya apa pasal kan ada ayat di situ. Untuk bab ada juga pakai bab 1 tentang apa, nanti pasal 1, pasal 2 dan seterusnya. Bab 1 itu seringkasnya isinya apa saja. Ya, itu saya jelaskan. Ya, itu penting aja. Ya. Jadi tentu saja pengaturan harus jelas, misal kalau ada ketentuan teknis, kasih tahu teknis gimana. Kalau ketentuan manajemen seperti apa gitu ya. Jadi 1-2 kelompok 1 ya. Kemudian kelompok 3, kelompok 2 itu tugas nomor 3. Coba catat si Fitri nanti. Fitri kamu aja ketua ya. Fitri, ketua kelas ya. Iya, Pak. Kamu kan lebih senior ya. Jadi kelompok 1, 1-2, kelompok 2 itu 3. 3 aja. 3 dan apa? 3 aja. Ya. Itu. Dan kelompok 3 sorry. Kelompok 1, 1-2, kelompok 2, 3-4, 3-4 kelompok. 3-4 kelompok 3 5 ya, 5 aja kelompok 3 itu 5. Kelompok 4 6-7. 6-7 ya. Gitu ya. Jadi nanti saya presentasikan jadi masing-masing. Jadi kalau bikin tugasnya, mungkin saya pernah bikin tugas yang lain ya. Tugasnya gini ya. Sudah nggak usah bertemu ya. Cukup pakai resume-nya masing-masing. Masing-masing sudah bikin PowerPoint dulu, nanti digabung ya. Habis digabung baru presentasi. Soal rekam nanti. Rekaman itu yang saya kirim ke saya. Kirimnya melalui apa? Google Classroom itu. Nanti Google saya kasih tahu nih tugas minggu depan ya. Minggu depan dikumpulkan tanggal berapa. Ya. Gitu. Jadi nanti si Fitri kamu share di grup ya. Kelompok 1 ngerjakan apa, untuk 2 ya. Iya, Pak. Sudah foto aja ini. Foto ini nanti saya screenshotnya foto. Nanti ada di grup saya ini nih di grup ya. Nah, saya foto tuh. Nanti saya kirim di grup ya. Di grup. Ya. Di grup. Ini. Bentar ya. Satu grup apa grup ini. Ya. Tugas ya. Tugas. Kalau lagi share itu. Ya. Udah selesai Fitri ya, Fitri. Fitri udah selesai itu ya, apa? Iya, Pak. Yang halaman yang PowerPoint ini. Nanti minggu depan itu kita diskusi tentang apa tugas-tugas ini masing-masing presentasi ya. Sudah kirim videonya, nanti presentasi juga hari Rabu depan ya. Jadi 4 kelompok itu presentasi masing-masing 15 menit ya presentasinya. Setengah jam, paling lama setengah jam, masing-masing 30 menit ya. Masing-masing 30 menit presentasi. Biasanya kelompok 1 30 menit, kelompok 2 30 menit, kelompok 3 30 menit, kelompok 4 30 menit. Itu kan 2 jam. 2 jam. Kita agak terlambat sedikit nggak apa-apa ya. Jadi kalau masuk besok itu jam berapa, masuk jam berapa? Jam 2 jam berapa? 2.50 ya, jam 3 kurang 10 ya. Langsung presentasi. Presentasi kalau 1,5 jam ya. Ada 4 berarti 20 menit lah masing-masing, 20 menit aja. Di sini 20 menit. Nah, selesai semua. Itu materi Selasa depan, hari Rabu depan.
maka jadi PPJK ini. Ya, itu ya. Oke, nanti setelah itu belum ada tugas. Habis itu tugasnya nggak ada lagi, nanti lagi tugasnya. Bisa minggu depannya. Oke ya. Waktunya udah jam 3 nih. Jam 3 sudah 2 Iya, jam Pak. harusnya. Harus kan 1,5 jam. Ya. 1,5 jam. 1,5 jam kurang lah. 50, 100 menit, 1 jam 40 menit biasanya. Ini udah 2 jam ya. 2 jam. Oke, kalau nggak ada lagi, saya absen di kampus ya. Di kampus sebentar. Kampus ya. Jam 4 saya itu ngaji. Ya. Udah kelihatan belum ininya? Absennya? Udah kelihatan? Udah, Pak. Udah ya. Ini kuliah pertama ya. Fitri, mana Fitri? Hadir, Pak. Hadir ya. Fitri ya. Kemudian Floren. Hadir, Pak. Floren ini masa pagi itu masa sore itu? Pagi, Pak. Pagi ya. Sore ada mirip juga dengan kamu, ada mirip. Orang pagi, sorry. Sofi. Hadir, Pak. Sofi ada. Penggawa itu izin. Udah mak izin ya penggawa izin. Ini penggawa itu. Izin ledengnya bocor. Ya izin. Ya. Novel nanti ada Novel. Hadir, Pak. Novel. Ini apa? Baju SMA nih Mas. Iya, Pak. Belum kan. Kamu SMA apa nih? Madrasah? Apa? Muhammadiyah 3, Pak. Wah dia, oh ya. Saya belum tanya kamu sih. Mau dia mana Mas? Muhammadiyah 3 itu di Gandaria, Pak. Gandaria ya. Kemudian Adila. Adila mana? Hadir, Pak. Hadir ya. Kemudian Evita. Hadir, Pak. Evita hadir. Kemudian Raja. Hadir, Pak. Hadir ya. Kemudian Fadil ya, Fadil. Ya, hadir, Pak. Fadil ya. Ada 9 orang ambil ya. Jadi gini Mas, apa ini 9 orang ya. Jadi kan kamu lagi belajar PMBN. Tolong kalau sudah baca-baca ya tentang PMBN di internet ya. Kemudian pemerintah Indonesia ngasih utang segala macam, baca lah untuk mengembangkan pengetahuannya ya. Jadi sekarang tugasnya itu nanti suatu tugas suruh cari materi di internet ya. Saya bikin untuk presentasi bisa juga ya. Untuk mengetahui bagaimana PMBN. Karena PMBN itu jarang tuh karena kita IBS itu tidak hanya perbankan juga KNB non bank ya non bank tapi porsi bank sudah lebih banyak ya karena KNB itu yang kecil jadi sudah mau kerja di kalau sudah bekerja di PMBN itu seperti perusahaan leasing saya bekerja kayaknya dunia IBS nggak ada yang punya perusahaan leasing deh jarang dan Moda Ventura itu kecil-kecil perusahaannya itu dan seperti apa yang infrastruktur PMBN infrastruktur juga kecil dengan hasilnya 30 miliar ya 40 miliar 100 miliar kecil lah ya. Ada yang 300 miliar ada hasilnya jadi kalau usaha kecil itu gaji kan kecil juga itu ya jadi mudah-mudahan siapa tahu ada berminat kerja dalam PMBN atau sudah dimodali ya untuk bikin PMBN karena juga dia itu masih muda-muda sudah itu ya. Mereka masih muda-muda sekali ya. Oke, sekarang kita foto bersama dulu ya. Nah, oke. Silakan senyum ya. Nanti saya share di grup ya. Bentar ya. Saya hitung 1, 2. Hitung ya. 1,
2, 3 ya. Bentar saya buka dulu ya. Ini grupnya. Itu Surah udah itu ya, udah subscribe YouTube saya. Si Fitri udah. Belum, Pak. Coba saya sekarang. Saya lihat subscribe Iya, sekarang. Pak. Coba buka. Saya subscribe sekarang. Ya, nanti saya cek itu. Dan si Raja udah subscribe YouTube saya. Udah, Pak. Udah. Kalau si Adila udah. Sudah, Adila? Pak. Udah. Fadil, Udah, Pak, udah. coba kamu subscribe YouTube saya. Udah, Pak. Dua-duanya udah. Udah. Udah, kemarin. Nah, karena ini baru kuliah ini saya share di YouTube. Ya. Evita udah subscribe. Evita, Sudah, Pak. si Naufal, Sudah, Pak. kalau si Sofi, Sudah, Pak. kalau si Floren, Udah, Pak. ya berarti Mbak Fitri belum ya. Oh, Mbak Fitri udah di subscribe Mbak Fitri udah. Udah. Udah, oke. Oke, kalau nggak ada lagi, ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Pak. Cukup. Oh, cukup ya. Oke, kalau ada pertanyaan, akhiri kuliah ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.